Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawt ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. La haula Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. la haula. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyaraf. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi malikil mulki mu'ti man yasha'u min ibadihi mu'izzi man yasha'u wa mudillihi bi qudratihi wa iradatihi wa asyhadu an la ilaha illallah syahadata 'abdin syahidin 'ala ni'amihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu khalqihi wa akramu anbiya'ihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibihi subhanahu wa safihi wa ala alihi wa sahbihi wa wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ikhwati ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah wa qad faza man ata'ahu wattaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasul-rasulnya
dan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, dan dalam urusan apapun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat bangsa Indonesia pada umumnya dan kita umat Islam pada khususnya, seluruh bangsa yang baik dan agama yang baik yang membawa kesejahteraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, yang mengantarkan umat kepada keselamatan dunia dan akhirat. Maka di saat demikian itu alangkah baiknya kita sebagai muslimin, kita sebagai mukminin merenungkan kembali ayat yang telah saya bacakan tadi. Ayat yang saya bacakan tadi mempunyai sejarah turunnya sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis, ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Makkah wa'ada ummatahu bimulki Faris wa Rumi faqala al-yahudu hayhat min aina Muhammadun malaka Faris war-Ruma hum a'azzu amnan min dhalik amma takfihi Makkatu hatta yatma'a fi malaki Farisa war-Rumi. Fanazalat tilkal ayah qulillahumma al-akhir, yang artinya kurang lebih telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah membuka kota Mekah, artinya masuk ke Mekah walaupun tadi mendapat perlawanan tanpa perang, tanpa korban darah. Mekah mula-mula menyerah kepada Rasulullah SAW, yang selanjutnya diikuti oleh banyaknya orang-orang kafir yang masuk Islam. Di saat demikian itu Nabi Muhammad SAW menjanjikan kepada umatnya bahwa umatnya ini kelak akan memiliki atau menguasai atau boleh memimpin kota Persia dan Roma. Persia kalau sekarang adalah Iran, sedang Roma yang dimaksud pada waktu itu adalah seluruh negara di Timur Tengah yang dikuasai oleh orang-orang Kristen dan Yahudi. Roma dan sebagian besar mereka beragama Kristen. Nabi Muhammad SAW menjanjikan pada umatnya kelak akan memimpin Persia dan Roma. Mendengar janji Rasulullah SAW umatnya itu, orang-orang Yahudi berkampanye atau berkata dengan membuat ketidakpercayaan kepada Nabi SAW. Mereka berkata, jauh sekali, itu tidak mungkin. Dari mana Muhammad akan memperoleh kerajaan Persia dan Roma? Orang Persia dan Roma itu adalah lebih menang dan lebih kuat dibandingkan daripada keinginan Nabi Muhammad SAW itu. Apa tidak cukup Mekah itu bagi Nabi Muhammad SAW sehingga ingin terhadap kerajaan Persia dan kerajaan Roma? Demikianlah orang-orang Yahudi mengkampanyekan kata-katanya untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dan menjatuhkan semangat dan himmah dari orang-orang muslimin dan muslimat. Lantas turunlah ayat tadi yang artinya, katakanlah, berdoalah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang memiliki kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan itu kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan itu dari orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri kemenangan bagi orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau rendahkan atau kalahkan orang yang Engkau kehendaki. Hanya pada kekuasaan-Mu lah segala yang terbaik, sesungguhnya Engkau itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah Allah mengajar Nabi Muhammad SAW untuk berdoa dengan doa ini. Dan doa ini bukanlah diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, otomatis diajarkan kepada seluruh umatnya juga. Jadi dalam masa seperti sekarang ini, alangkah baiknya umat Islam banyak-banyak membaca doa ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Berikut juga disampaikan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dikepung oleh orang-orang Quraisy yang dibunuh, yang pada saat itu hampir seluruh kaum muslimin diperintah hijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, hanya meninggalkan Mekah menuju Madinah, bergabung dengan orang-orang Islam di Madinah yang masih sedikit itu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri masih tetap di rumah di saat semacam itu. Umatnya diselamatkan dahulu berangkat ke Madinah, sedangkan Nabi Muhammad menghadapi kegentingan itu sendirian di rumahnya. Hanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di rumahnya menjadi atau menggantikan Rasulullah yang sedang tidur di kamar atau di ranjangnya. Pada suatu malam, setelah kesepakatan orang-orang kafir untuk membunuh Nabi Muhammad secara bersama-sama, Nabi dikepung dan kemudian turunlah perintah Allah dengan mengutus malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad memerintahkan agar Nabi segera berhijrah ke Madinah. Beserta dengan perintah itu, Allah mengajar Nabi Muhammad SAW dengan doa yang terkenal, yaitu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, berdoalah wahai Tuhan hamba, masukkanlah hamba ini dengan dimasukkan yang benar yang diridhoi oleh Allah SWT. Jangan masuk tanpa ridho Allah dan tidak benar. Dan keluarkanlah hamba ini dari Mekah yang baik, yang diridhoi oleh Allah dan dengan tidak salah. Dan buatlah untuk hamba dari sisimu, dari kekuasaanmu, kekuatan yang menolong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah doa yang diajarkan Allah kepada Rasulullah SAW sebelum berangkat ke Madinah. Di dalam banyak tafsir diterangkan, وَيَنْبَغِي أَنْ يَدَعُوَ بِهِ الْمُسْلِمْ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بَلَدًا وَيَخْرُجَ مِنْ بَلَدٍ فَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْحَافِظُ بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ. Dan seyogyanya dan seharusnya dan sepatutnya orang-orang Islam berdoa dengan doa tersebut setiap kali akan masuk ke sesuatu negeri atau ke suatu negeri dan keluar dari suatu negeri. Maka Allah SWT akan menjadi pelindung hambanya yang bermukmin. Jadi kalau masuk ke dalam urusan ibadah sudah maklum. Kalau mau masuk ke urusan ekonomi, keluar dari urusan ekonomi, masuk kepada masalah, keluar dari masalah, baik itu masalah dunia ataupun masalah akhirat. Keluar dari urusan sosial, masuk ke urusan politik, keluar dari urusan politik, kita seyogyanya memohon kepada Allah SWT agar diberi kemaslahatan, karena Allah yang memiliki kekuasaan di alam semesta ini. Begitulah di saat kita masuk kepada waktu di mana kita mohon kepada Allah agar diberi pemimpin yang baik, sebaiknya kita selalu berdoa dengan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sementara itu kita dianjurkan selalu taat kepada Allah SWT dalam ayat lain, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir wa ati'u Allaha war rasul wa ati'u Allaha war rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang mana artinya kurang lebih, dan taatlah kepada Allah SWT dan Rasulnya. Yang dimaksud taat di sini adalah kita jangan mengikuti hawa nafsu. Semua yang kita lakukan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu sekalian bertengkar, berselisih dengan pertengkaran
yang mana di sini artinya dalam urusan perjuangan agar kalian tidak selalu bertengkar dan berdebat satu sama lain, apalagi sesama muslim. Jika demikian, maka kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian, dan bersabarlah kalian. Jangan bertengkar satu sama lain, jangan mencaci maki satu sama lain, jangan menfitnah satu sama lain. Sungguh Allah selalu bersama orang-orang yang mukmin dan sabar. Maksudnya pertolongan Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Jadi agar kita selalu ditolong oleh Allah SWT, maka kita selalu bersabar, dan mari kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan apapun perbedaan yang ada pada kita. Baik kita muslim, baik kita hitam ataupun putih kulit kita, baik kita berbeda adat istiadat, maka kita harus tetap menjaga kesatuan satu sama lain. Mudah-mudahan tetap bersatu dan tetap dalam persatuan. Demikianlah kandungan yang terdapat dalam ayat tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولمشايخنا ولمسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله موفق العاملين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بعد فيه بنفسه، وثنى بملائكته قدسه، وأيد بالمؤمنين من عباده، فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات، آمين. وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، آمين. وانصرهم على عدوك وعدوهم. آمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه خير البلاد والعباد بجاه سيد المرسلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. صلي فرض.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله